Perkenalkan, nama saya Tasya Jennifer Kendek dengan NIM 2203041 dari jurusan Perikanan dan Kebaharian, Program Studi Pengolahan dan Penyimpanan Hasil Perikanan. Pada video ini, saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Biokimia Hasil Perikanan. Materi yang saya bawakan pada saat ini yaitu tentang perubahan biokimia selama proses pengolahan ikan. Komponen makro penyusunan daging ikan terdiri dari air yaitu 50-85%, protein 15-25%, dan lemak dari 2-20%. Komponen kandungan air pada proses pengolahan pemanasan akan berubah menjadi menguap atau berkurang. Pada proses pendinginan, kandungan air akan menjadi koloid atau mengental, dan pada pengolahan pembekuan, kandungan air akan membeku atau menjadi kristal. Komponen protein pada proses pengolahan pemanasan, protein berubah menjadi denaturasi atau mengkerut. Pada pengolahan pendinginan, protein akan tetap stabil. Pada pengolahan pembekuan, protein akan mengeras atau kaku. Lemak pada pengolahan pemanasan, pendinginan, dan pembekuan akan berubah menjadi rusak atau teroksidasi. Daging ikan laut mengandung air sekitar 50-85%, tergantung pada spesies dan status gizi dari ikan. Peningkatan kadar air pada daging ikan terjadi pada saat ikan lapar, yaitu pada saat sedang bertelur, kehilangan simpanan energi pada jaringan. Air berperan penting sebagai pelarut dalam otot atau jaringan yang lain sebagai pelarut, sehingga memungkinkan terjadinya reaksi-reaksi biokimia di dalam sel. Air dalam daging ikan dibedakan atas air terikat dan air bebas. Air terikat adalah air yang tertahan secara kuat oleh molekul-molekul hidrofilik, terutama protein dalam bentuk gel atau sol. Berbeda dengan air bebas, air terikat bukanlah pelarut, membeku pada suhu jauh di bawah 0 derajat Celcius dan memerlukan panas lebih banyak untuk menguapkannya. Air bebas mungkin tidak bergerak, atau bisa dibilang immobil, atau secara struktur memang bebas. Air tidak bergerak terdapat pada pori-pori mikropores atau kiper mikro antara molekul-molekul fibrilar struktur tersebut dan membran sel. Air tertahan di dalam jaringan akibat tekanan osmotik atau adsorpsi oleh struktur sel yang merupakan membran protein dan serat. Kandungan air bebas secara struktur dalam daging ikan mentah untuk beberapa spesies ikan adalah sekitar 4,6 sampai 10,4%. Jika daging ikan diberi perlakuan seperti pembekuan, pemanasan, pengeringan, variasi pH atau tekanan osmotik, perbandingan antara kedua jenis air mengalami perubahan dan kemudian menyebabkan terjadinya perubahan konsistensi. Ketika ikan dibekukan, tidak ada air yang hilang, tetapi hubungan air protein terganggu. Sebagai akibatnya, pada saat daging dilelehkan menjadi kurang kompak atau lebih berair. Protein adalah komponen ikan yang sangat penting ditinjau dari sudut gizi dan biasanya terkandung sekitar 15-25% dari berat total daging ikan.
Molekul protein terutama terdiri dari asam amino yang merupakan senyawa organik yang mengandung satu atau lebih gugus amino dan satu atau lebih gugus karboksil. Di antara asam-asam amino, terdapat asam amino esensial, yaitu valin, histidin, isoleusin, lisin, leusin, metonin, theronin, triptofan, dan fenilalanin. Kandungan histidin pada ikan tuna, cakalang, tongkol, dan kembung memiliki kandungan histidin yang jauh lebih besar dibandingkan dengan jenis-jenis ikan lainnya. Sifat-sifat kelarutan protein. Berdasarkan kelarutannya, protein pada daging ikan dibedakan menjadi 3 kelas, yaitu yang pertama, protein larut air atau sakroplasma. Protein larut air adalah protein sakroplasma atau protein enzim yang terdapat sekitar 20-30% dari protein total. Sakroplasma larut dalam larutan garam konsentrasi tinggi dan larutan garam netral dengan kekuatan ionik di bawah 0,15. Biasanya, kandungan protein sarkoplasma pada ikan pelagis lebih tinggi dibanding dengan ikan dasar atau demersal. Yang kedua, protein larut garam. Protein myofibrilar adalah protein larut dalam larutan garam netral dengan kekuatan ion cukup tinggi. Di dalam daging ikan, proporsi protein myofibrilar 65-75% dari seluruh protein daging. Protein myofibrilar terdiri dari myosin, aktin, dan komponen minor lain. Myosin merupakan 50-58% fraksi myofibrilar. Myosin ikan dan myosin mamalia tidak berbeda sifat fisik-kimia dan berat molekulnya, sedangkan myosin di antara spesies ikan tidak menunjukkan perbedaan nyata. Di antara spesies ikan berbeda, myosin ikan yang berasal dari perairan dingin lebih tidak stabil dibandingkan dengan denaturasi panas ikan dari perairan hangat. Aktin terdapat sekitar 15-20% dari jumlah total protein daging ikan. Ketika daging lumat diperlakukan dengan larutan garam netral, aktin terinteraksi bersama-sama dengan myosin membentuk aktomyosin. Sejumlah protein lain yang terlibat di dalam pembentukan struktur myofibrilar dan terlibat dalam interaksi protein kontraksi berjumlah sekitar 10% dari reaksi myofibrilar, terutama dari tropomyosin dan troponin. Yang ketiga, protein tidak larut. Protein tidak larut adalah stroma yang terdiri dari protein jaringan penghubung yaitu kolagen dan elastin. Protein stroma tidak dapat diekstrak dengan menggunakan air atau larutan garam. Jumlah rata-rata stroma dan daging ikan dalam daging ikan adalah 2-3%. Umumnya lebih sedikit dibandingkan dengan yang terdapat pada daging mamalia. Kandungan stroma pada daging gelap lebih banyak dibandingkan pada daging putih. Lipid selanjutnya adalah lipid atau lemak. Lipid adalah kelompok komponen makanan yang biasa dikenal sebagai fosfolipid, triacylglycerol,
sterol, lilin, dan lainnya yang merupakan senyawa larut air. Ikan digolongkan sebagai ikan berlemak rendah jika mengandung lipid kurang dari 2%. Berlemak sedang mengandung 2-5% lipid, dan berlemak tinggi mengandung lipid di atas 5%. Bahkan ada ikan yang mengandung lipid sampai 2%, yaitu ikan lemuru dari Selat Bali. Daging ikan yang masuk kelompok lemak rendah berwarna putih, sedangkan yang termasuk kelompok lemak tinggi berwarna putih sampai gelap. Daging varian kandungan lipid sangat dipengaruhi oleh jenis kelamin, ukuran, dan tahap siklus reproduksi. Daging kepiting dan udang kandungan lipidnya sangat rendah, bahkan kurang dari 1%. Asam lemak. Terdapat dua jenis asam lemak omega 3 penting, yaitu asam eicosapentaenoat yang biasa dikenal dengan EPA atau eicosapentaenoic acid yang ditemukan pada alga laut, dan asam deicosahexaenoat yang dikenal sebagai DHA atau deicosahexaenoic acid yang berasal dari zooplankton. Proporsi antara kedua jenis asam lemak tersebut sangat tergantung pada jenis makanan yang dikonsumsi oleh ikan. Pada individu ikan, kandungan lipid meningkat dari ekor ke kepala dengan meningkat deposisi lemak pada perut dan daging merah. Beberapa jenis kandungan lemaknya dipengaruhi oleh siklus bertelurnya. Pada ikan berlemak rendah, jumlah trigliserida yang disimpan dalam daging sedikit, tapi sering hatinya mengandung lemak yang tinggi dan dapat dipakai sebagai sumber vitamin A dan D yang baik. Lipid daging juga berkontribusi terhadap flavor dari ikan. Lipid sendiri memiliki sedikit rasa, tetapi peran pentingnya adalah kecenderungan untuk menghasilkan flavor yang tidak diinginkan akibat pengaruh dari lingkungan, seperti terjadinya ketengikan akibat reaksi oksidasi asam lemak. Pada selanjutnya yaitu karbohidrat. Ikan mengandung karbohidrat dalam jumlah yang sangat rendah dibandingkan dengan tanaman, karena kandungan yang sangat kecil sehingga memiliki konsekuensi yang sangat penting terhadap mutu ikan selama pengolahan. Tingkat kerusakan dan efisiensi pengolahan dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu mutu bahan baku yang digunakan oleh pengolah, selanjutnya karakteristik fisik dari produk yang diproses dari bahan baku, dan keterampilan dari pekerja. Sifat pengolahan ikan digolongkan dalam 2 pengolahan, yaitu pengolahan tradisional dan pengolahan modern. Contoh pengolahan tradisional yaitu pengasapan ikan, penggaraman dan pengeringan ikan, serta fermentasi ikan. Dan contoh pengolahan modern yaitu pengesahan ikan, pembekuan ikan, pengalengan ikan, dan marinating. Tujuan dari pengolahan adalah untuk mengawetkan ikan, mengubah bahan baku menjadi produk yang disukai konsumen, mempertahankan mutu ikan, menjamin keselamatan konsumen akibat mengonsumsi produk olahan ikan, dan yang terakhir memanfaatkan bahan baku lebih maksimal.
Demikian video penjelasan saya tentang perubahan biokimia selama proses pengolahan ikan. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua.